Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Supriya. Di sini saya akan mereview kembali tentang pendidikan jasmani. Yang pertama, hakikat pendidikan jasmani. Pada dasarnya, pendidikan jasmani adalah suatu proses pendidikan seorang sebagai perorangan atau anggota masyarakat yang dilakukan secara sadar dan sistematik. Pendidikan jasmani juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pendidikan. Yang kedua, konsep pendidikan jasmani di sekolah dasar. Pada tataran aplikasi pendidikan jasmani di sekolah dasar, sangat erat kaitannya dengan bermain. Karena sesuai dengan karakteristik anak usia sekolah dasar yang membutuhkan pendekatan yang spesifik, maka proses pendidikan jasmani di sekolah dasar hendaknya dilakukan secara bermain. Selanjutnya, yang ketiga, nilai-nilai sosial pendidikan jasmani. Hal-hal yang dapat memberikan pengalaman konkret atau nyata tentang berbagai makna nilai-nilai sosial, seperti nilai saling menghargai, kerjasama, kompetisi dengan sehat, tidak kenal lelah, pantang menyerah. Terus yang keempat, filsafat pendidikan jasmani. Beberapa aliran filsafat yang berpengaruh dalam pengembangan pendidikan jasmani adalah 1. Idealisme, 2. Realisme, 3. Pragmatisme, 4. Humanisme, 5. Behaviorisme, 6. Konstruktivisme. Selanjutnya, yang kelima, pembelajaran pendidikan jasmani. Yang pertama, kognitif, yaitu terdapat konsep gerak arti kesehatan, memecahkan masalah, berpikir kritis. Yang kedua, afektif, yaitu terdapat menyukai aktivitas fisik, merasa nyaman, ingin terlibat kegiatan sosial, percaya diri. Terus yang ketiga, psikomotor, yaitu terdapat gerak dan keterampilan, kemampuan motorik, dan perbaikan fungsi tubuh. Oke, selanjutnya yang keenam, prinsip-prinsip jasmani. Yang utama adalah memiliki keterampilan membuka dan menutup pelajaran di kelas atau di lapangan. Keterampilan menjelaskan juga mutlak oleh seorang guru pendidikan jasmani agar kegiatan belajar mengajar berjalan lebih efektif. Selanjutnya yang ketujuh adalah nilai-nilai dalam pendidikan jasmani. Yang pertama, nilai menghargai, yaitu menghargai orang lain, menghargai diri sendiri. Yang kedua, nilai unggul, yaitu tetap berjuang sekalipun belum berhasil. Mempunyai motivasi untuk melakukan yang terbaik, bekerja keras untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, nilai kejujuran, yaitu jujur, tidak curang, tidak menipu. Perkataan sejalan dengan tindakan, mematuhi persyaratan. Yang terakhir, yang kedelapan adalah fungsi pendidikan jasmani yang dapat dibedakan menjadi beberapa aspek, diantaranya adalah 1. Aspek organik, yaitu meningkatkan kekuatan jumlah tenaga maksimum yang dikeluarkan oleh otot atau kelompok otot. 2. Aspek neuromuskulur, yaitu meningkatkan keharmonisan antara fungsi saraf dan otot. Terus, mengembangkan keterampilan olahraga seperti sepak bola, bulu tangkis, futsal, golf, tenis meja, dan tenis lapang. Yang ketiga, aspek perseptual, mengembangkan kemampuan menerima dan membedakan isyarat, mengembangkan dominasi, mengembangkan image tubuh. Yang keempat, aspek kognitif, meningkatkan pengetahuan peraturan permainan, keselamatan, dan etika. Terus, meningkatkan pemahaman tentang
memecahkan masalah-masalah perkembangan melalui gerakan. Buat yang kelima, aspek sosial, yaitu mengembangkan rasa memiliki dan rasa diterima di masyarakat. Terus, mengembangkan sifat-sifat kepribadian yang positif. Dan belajar menggunakan waktu luang yang konstruktif. Yang keenam, aspek emosional. Mengembangkan reaksi yang positif sebagai penonton. Terus, melepas ketegangan melalui aktivitas fisik yang tepat. Dari keseluruhan penjelasan tadi, kesimpulannya adalah saya berpendapat bahwa pendidikan jasmani dapat berdampingan atau sejajar dengan olahraga, di mana saya memandang dari beberapa aspek seperti halnya pendidikan jasmani yang benar dan oleh olahraga yang benar akan memberikan sumbangan yang sangat berarti terhadap pendidikan anak secara keseluruhan. Hal yang nyata diperoleh dalam pendidikan jasmani adalah perkembangan yang lengkap meliputi aspek fisik, mental, emosi, sosial, dan moral. Saya percaya bahwa pendidikan jasmani merupakan wahana yang paling tepat untuk membentuk manusia seutuhnya. Sekian dari review saya. Mohon maaf kurang lebihnya atau ada kesalahan kata karena saya masih belajar, mohon dimaklumi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.